Pernah nggak sih kepikiran gimana ya rasanya punya otak jenius? Apa itu bawaan dari lahir? Atau jangan-jangan itu sebuah keahlian yang bisa kita latih? Nah yuk kita coba bedah bareng-bareng rahasianya dengan menelusuri cara kerja pikiran salah satu fisikawan paling hebat, Richard Feynman. Oke, kita langsung mulai dengan kutipan yang jujur aja agak nyelekit dari Feynman sendiri. Katanya nih, sebagian besar dari kita itu sebenarnya nggak bener-bener mikir loh. Kita cuma nerima aja informasi secara pasif. Dan ini nih kuncinya buat ngebongkar semua metode berpikirnya dia. Jadi, langkah pertamanya adalah ngadepin satu jebakan paling besar dalam belajar yang sering banget kita alami tanpa sadar. Ilusi seolah-olah kita udah tahu. Semua ini berawal dari pelajaran yang simpel banget dari ayahnya waktu mereka lagi jalan-jalan. Ayahnya nunjuk seekor burung, terus ngajarin satu hal yang fundamental, yaitu bedanya antara sekedar tahu nama burung itu sama bener-bener paham tentang burung itu. Kutipan ini ngena banget kan? Kamu bisa aja hafal nama burung itu dalam 10 bahasa, tapi ya itu cuma hafalan label. Paham beneran itu artinya kamu tahu kenapa burung itu kelakuannya begitu, apa makanannya, gimana caranya dia bisa bertahan hidup. Bedanya tuh kelihatan banget. Di satu sisi, ada sistem yang ngejar hafalan cuma buat lulus ujian. Sisi lainnya, ada pemahaman yang benar-benar dalam. Feynman sendiri pernah frustrasi loh waktu ngajar di Brazil. Mahasiswanya jago banget ngehafal rumus fisika, tapi pas dikasih masalah beneran, zong, gak bisa. Nah itu dia, mereka tahu namanya, tapi nggak paham isinya. Terus gimana dong caranya kita pindah dari tim cuma nerima ke tim beneran mikir? Nah, Feynman ngawarin 3 kebiasaan praktis yang bisa kita coba. Dan kabar baiknya nih, menurut Feynman, berpikir itu bukan bakat khusus orang-orang tertentu. Bukan, ini tuh kebiasaan. Dan namanya juga kebiasaan, ya berarti bisa dilatih. Siapa aja bisa. Ini dia 3 pilar utamanya. Pertama, visualisasikan. Kedua, jangan pernah berhenti nanya kenapa. Dan ketiga, berani ngaku nggak tahu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, kebiasaan pertama dulu, kekuatan visualisasi. Jadi ini bukan cuma soal baca atau dengerin informasi ya, tapi lebih ke mengubah ide yang abstrak jadi gambaran di otak kita. Gambaran yang bisa kita lihat, kita pegang, bahkan kita mainin di dalam kepala. Ini nih yang bikin Feynman beda banget. Buat dia, persamaan fisika itu bukan cuma coret-coretan di kertas. Dia itu bakal ngebayangin dirinya jadi sekecil elektron, ngerasain langsung gimana ditarik dan didorong sama medan elektromagnetik. Gila kan? Dia nggak cuma baca fisika, dia ngalamin itu di pikirannya. Lanjut ke kebiasaan yang kedua, jangan pernah berhenti bertanya. Coba deh kita berpikir kayak anak kecil. Mereka kan nggak pernah berhenti nanya kenapa, sampai kita yang dewasa ini nyerah. Nah kata Feynman, kita harus hidupin lagi rasa penasaran kayak gitu buat gali informasi sampai ke akar-akarnya. Contohnya gampang deh, kita mungkin jawab, oh karena cara cahaya matahari disebarkan oleh atmosfer. Oke, pertanyaan lanjutannya, kenapa cahaya bisa kesebar gitu di atmosfer? Mungkin jawabannya karena molekul udara berinteraksi sama gelombang cahaya. Eits, tapi jangan berhenti di sini. Gali lagi lebih dalam. Loh, emang kenapa interaksinya harus gitu? Setiap pertanyaan kenapa ini bakal bawa kita selapis lebih dalam. Sampai akhirnya kita mentok di titik di mana kita sadar, wah saya nggak tahu jawabannya. Dan justru disitulah petualangan belajar yang sesungguhnya baru dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke kebiasaan yang terakhir dan ini mungkin yang paling krusial. Ini penyakit kita semua nih, takut kelihatan bodoh. Jadi kita seringnya manggut-manggut aja, pura-pura ngerti. Feynman, kebalikannya. Dia bisa loh di tengah-tengah seminar isinya fisikawan top dunia tanpa malu nanya, maaf, bisa tolong jelasin dari awal lagi nggak? Kenapa? Karena dia sadar, ngaku saya tidak tahu, itu justru pintu gerbang buat jadi benar-benar tahu. Dan inilah tes pamungkasnya dia yang sekarang terkenal banget sebagai teknik Feynman. Coba deh, ambil satu konsep yang paling ribet yang pernah kamu pelajari. Terus coba jelasin ke orang awam pakai bahasa yang super simple tanpa istilah-istilah aneh. Kalau kamu nggak bisa, ya berarti kamu sendiri sebenarnya belum ngerti-ngerti amat. Oke, kita udah bahas caranya. Sekarang kita ngomongin mindsetnya. Karena buat Feynman, semua ini tuh dasarnya adalah rasa seneng, rasa asyik pas nemuin sesuatu yang baru. Ada satu cerita yang pas banget buat ngegambarin ini. Suatu hari di kafeteria, Feynman lihat ada orang lempar piring,
terus piringnya muter-muter di udara. Dia penasaran sama goyangannya, bukan buat proyek penting, bukan buat tugas kuliah, tapi iseng aja. Nah, rasa iseng inilah yang bikin dia balik ke kantor, ngotak-ngotak rumus yang rumit, dan siapa sangka, penemuan dari piring di kafeteria itu jadi bagian dari riset yang akhirnya bawa dia dapat hadiah Nobel. Keren banget kan? Jadi apa nih intinya dari semua ini? Yuk kita simpulkan jadi satu pesan terakhir yang semoga bisa jadi penyemangat buat kita semua. Intinya tuh ini, menjadi jenius ala Feynman itu bukan soal IQ kamu berapa. Sama sekali bukan. Tapi soal seberapa gigih kamu, seberapa berani kamu buat terus nanya pas orang lain udah ngerasa cukup, seberapa tekun kamu buat nggak nyerah sama satu masalah. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan 3 alat ini, visualisasi, bertanya tanpa henti, dan keberanian untuk tidak tahu, coba deh pikirin, topik apa sih mau itu besar atau kecil yang pengen kamu pahami benar-benar, bukan cuma sekedar tahu namanya doang. Coba pilih satu. Dan mulailah perjalanan berpikir kamu yang sesungguhnya mulai hari ini.